Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kita selalu sehat-sehat ya dan dimudahkan rezekinya. Pada video kali ini kita akan sharing analisa pada pair XAUSD ya untuk hari Senin besok tanggal 18 ya, 18 Maret 2024. Oke, kita coba lihat pola candlestick pada time frame daily. Ya, jadi pola candlestick ini teman-teman, kalau kita perhatikan setelah ada bearish ini, nah pergerakan harga masih berada inside bar di sini. Oke, setelah harga bergerak, teman-teman membuat candlestick bullish di sini, lalu ada candle bearish. Candle bearish ini sanggup nge-sweep candle bullish ini. Nah, setelah terbentuk candle bearish, ini harga bergerak di dalam candle bearish ini. Jadi ini masih tetap di dalam ini ya, ataupun inside bar ya, oleh candlestick terakhir ini di hari Jumat ya. Nah, jadi ini potensi akan ada sideways di dalam area ini teman-teman untuk hari Seninnya ya. Oke, jadi kita harus hati-hati nantinya kita trading di hari Senin teman-teman atau besok. Oke, kita coba lihat di time frame H4. Pada time frame H4 kita coba cek ya. Kemarin kita ingat dia di sini adalah break obstructor ya di analisa kita beberapa hari lalu ya. Ini bosnya pada time frame H4. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman. Perhatikan high ini dia sudah ngambil inducement di sini. Jadi high pada H4 ini sudah high yang valid ini. Ya, ini berdasarkan H4 itu adalah high validnya. Oke. Untuk jangka panjangnya ya, karena kita tadi menganalisa pada daily masih inside bar di dalam candlestick hari Kamis lalu ya. Jadi ini sebagai area pantau kita ya. Nah, ini ada rally di main area di situ ya. Oke, untuk hari Senin aja berarti kita masuk ke time frame kecil aja ya, coba H1. Yang jelas di H4 kita menemukan high valid ya. Itu artinya harga berpotensi akan membuat penurunan untuk masuk ke POI H4. Tapi itu untuk jangka panjangnya ya, melihat inside bar pada daily tadi ya. Oke, kita coba di H1 ini ya, pada H1 kita masih ingat ya, teman-teman masih ingat pola ini ya. Ini dia adalah break obstructor H1. Oke, ini low valid pada time frame H1. Oke, jadi low valid H1 ini teman-teman, inilah yang penting kita perhatikan ya, karena harga saat ini sudah turun. Jika nanti dia membuat change of karakter di sini, maka sesuai dengan H4 harga ini akan turun teman-teman. H4 membentuk high valid, jadi di H1 membentuk choke, maka harga akan turun untuk mencari POI atau order block pada time frame H4-nya. Jadi seperti itu hubungan antara H4 dengan H1 ini. Nah, kita akan perkecil lagi time frame ke M5 teman-teman. Yang penting di H1 kita sudah pahami, belum ada change of karakter, harga masih turun sampai pada zone ini. Di mana area terakhir atau perjalanan harga pada hari Jumat lalu masih berada di dalam inside bar candlestick hari Kamis, teman-teman. Oke, kita harus hati-hati ya untuk entry ya pada hari Senin ya. Jadi ini adalah ancang-ancang kita untuk hari Senin yang perlu kita pantau. Sekarang kita masuk ke time frame 5 menit. Oke, jadi pada M5 kita juga masih ingat ya untuk area strukturnya ya. Ini ya. Ini merupakan low valid pada time frame M5. Oke, jadi seperti ini ya, low valid M5. Jadi maksud saya di sini yang perlu kita perhatikan untuk hari Seninnya atau besok, ini teman-teman, ini adalah yang paling dekat ya. Time frame M5 ini yang perlu kita perhatikan. Jika sampai ini ada break obstructor di sini, maka kita masih bisa entry sell teman-teman. Kita cari nanti area entry untuk hari Senin ya, di atas ini, dan kita boleh mengikuti tren M5-nya. Tapi ingat, jika kita mengikuti time frame M5, kita harus tahu nih batas-batas kita untuk mengambil TP-nya.
Melihat juga pada time frame H1, teman-teman, di sini kan adalah area entry pada H1 ya. Kalau kita masuk ke H1 tadi ya, atau kita coba langsung cek ya, biar lebih jelas untuk menghubungkan antara time frame M5 dengan H1-nya. Nah, ini ya, pada H1 ini kan merupakan area entry kita ya untuk H1 ya. Ketika harga turun masuk ke sini, artinya kita bisa melakukan entry buy ya. Jadi harga naik sampai di sini teman-teman, artinya ini POI-nya tidak kuat untuk membuat bos yang baru di atas itu. Harusnya kan jika area zone ini kuat teman-teman, maka kenaikan ini harusnya membuat bos di sini. Nah, tapi ternyata harga hanya sampai di sini, harga melakukan penurunan teman-teman. Nah, itu artinya kalau kita hubungkan ke M5, untuk area entry pada satu tidak ada lagi yang fresh, teman-teman. Jadi, kuat potensinya menurut saya akan terjadi yang namanya change of character baik di M5 maupun di time frame H1-nya. Karena kalau kita perhatikan juga di M5 ya, kita akan mulai dari sini. Ini merupakan struktur pada M5. eh, ini ya, coba kita hapus ini sebentar. Nah, ini kita perjelas pada M5-nya. Nah, ini adalah low valid M5. Oke, low valid. Nah, ini kan sudah mengambil inducement, lalu harga mengalami penurunan, harusnya harga naik ya. Nah, di sini dia nge-sweep dan ini belum menjadi struktur. Oke, kita lanjut lagi. Setelah harga masuk ke sini, belum membuat full body, harga naik dan dia naik sampai area ini ya. Nah, ini sampai area ini lalu mengalami penurunan kembali. Ini teman-teman, ini tadinya fresh sehingga harga masuk ke zone ini ada respon kembali. Oke, ada respon kembali di sini, harga mengalami kenaikan hanya sampai di sini teman-teman. Oke, harga turun kembali. Nah, jadi saat penurunan ini, di sini kita perhatikan dengan detail. Ini ya, harga pertama kali masuk ke zone ini. Nah, kita akan lihat area yang fresh. Ini ya, candle dari sini. Candle bearish ini adalah area entry ataupun bisa dikatakan demand atau support yang masih fresh. Kita coba cek ya. Kita akan lihat yang mana yang pertama kali harga masuk ke zone ini. Oke, di area zone ini ya. Nah, ini ya. Kita sepakat melihat bahwa tadinya harga sudah masuk di sini, naik, masuk lagi teman-teman, membuat lebih rendah, low lebih rendah dari sini. Lalu naik lagi. Nah, di sini dia turun lagi teman-teman. Jadi tidak ada lagi area entry yang fresh pada area zone ini. Nah, untuk itu menurut saya ini sangat kuat potensinya akan terjadi change of character pada time frame M5 ini. Jadi yang saya maksud di sini adalah untuk hari Senin atau besok yang perlu kita cek adalah atau kita tunggu adalah M5 ini teman-teman. Kalau di sini membentuk struktur atau break of structure, maka kita boleh entry untuk sell-nya. Nah, jika dia juga sampai nge-break body di sini, berarti di H1 ya, ini kan low H1, berarti jika ini di break di H1-nya, maka terjadi change of character di H1. Nah, itu alangkah lebih bagus lagi teman-teman, kalau sampai dia nge-break low valid H1 ini. Ini low valid M5, ini low valid H1. Oke teman-teman, jadi kalaupun hanya di M5 terlebih dahulu yang di break body, kita juga masih bisa cari posisi sell-nya. Oke, tentunya saya ingatkan sekali lagi untuk TP, ambillah yang rasional teman-teman. Jangan terlalu jauh karena kita menganalisa pada time frame M5. Jadi itulah yang bisa kita pantau teman-teman untuk pergerakan harga di XAUSD buat hari Senin. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.